Pernahkah Anda mendengar tentang seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam bukan dengan pedang atau paksaan, tapi dengan welas asih, seni, dan kepedulian sosial yang luar biasa? Dialah Sunan Derajat, salah satu wali Songo yang ajarannya begitu membumi dan relevan hingga hari ini. Falsafah hidupnya bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sunan Derajat, yang memiliki nama asli Raden Kosim, adalah putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Berbeda dengan wali lainnya, dakwah beliau sangat fokus pada pemberdayaan masyarakat. Ia percaya bahwa Islam hadir untuk mengangkat derajat manusia, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara sosial dan ekonomi. Di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur, beliau menjadi pelita bagi masyarakat yang saat itu banyak hidup dalam kemiskinan dan ketidaktahuan. Falsafah hidup Sunan Derajat terangkum dalam 7 ajaran luhur yang dikenal sebagai Pepali Pitu. Ini bukan sekadar kata-kata mutiara, melainkan prinsip hidup yang mengajak kita untuk peduli dan berempati. Mari kita bedah satu persatu makna mendalam di baliknya. Yang pertama, wenahana ingkang kelangan, yang artinya berilah kepada mereka yang kehilangan. Ini adalah panggilan untuk berempati. Kehilangan bukan hanya soal materi, tapi juga bisa berupa kehilangan harapan, semangat, atau orang yang dicintai. Sunan Derajat mengajarkan kita untuk hadir dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang dirundung duka. Selanjutnya, wenahana ingkang wuta, atau berilah kepada mereka yang buta. Ajaran ini punya makna ganda. Secara harfiah, kita diajak membantu mereka yang tidak bisa melihat. Namun, secara kiasan, buta di sini berarti buta akan ilmu pengetahuan atau buta hati. Sunan Derajat menekankan pentingnya pendidikan. Memberi ilmu, membuka wawasan, dan mencerahkan pikiran adalah bentuk sedekah yang paling mulia. Lalu yang ketiga, wenahana ingkang luka, yang berarti berilah kepada mereka yang terluka. Lagi-lagi, luka di sini bukan hanya luka fisik, luka batin, seperti sakit hati, trauma, atau kekecewaan, seringkali jauh lebih menyakitkan. Pesan Sunan Derajat jelas, jadilah penyembuh, bukan penyebab luka. Tawarkan kata-kata yang menenangkan dan tindakan yang memulihkan, bukan sebaliknya. Keempat, wenahana ingkang kudanan, artinya berilah kepada mereka yang kehujanan. Kehujanan adalah simbol dari seseorang yang sedang tertimpa musibah, kesulitan, atau penderitaan. Kita diajak untuk menjadi tempat berteduh bagi mereka. Memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman adalah wujud nyata dari ajaran ini. Kelima, mulyakna wong kang wus pinanggih, yang artinya muliakanlah orang yang telah datang kepadamu. Ini adalah ajaran tentang akhlak dan keramahan. Setiap tamu, setiap orang yang kita temui, harus dihormati dan dimuliakan. Sikap ini mencerminkan keluhuran budi dan membuka pintu rezeki serta persaudaraan. Keenam, ajaran yang sangat fundamental, mulyakna marang wong tua, atau muliakanlah orang tuamu. Bagi Sunan Derajat, berbakti kepada orang tua adalah akar dari segala kebaikan. Menghormati, menaati, dan merawat mereka adalah kunci untuk mendapatkan ridha Tuhan. Ini adalah dasar moral yang tak lekang oleh waktu. Dan yang terakhir, sebuah pengingat yang sangat kuat, ojo nganti ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Artinya, jangan sampai terlena oleh jabatan, harta benda, dan kepuasan duniawi. Ini adalah ajaran tentang pengendalian diri. Jabatan, harta, dan kenikmatan dunia hanyalah titipan. Sunan Derajat mengajak kita untuk hidup sederhana, tidak serakah, dan selalu fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu berbuat kebajikan. Ketujuh ajaran ini bukan hanya teori. Sunan Derajat mempraktikannya langsung. Ada sebuah cerita terkenal tentang bagaimana beliau menghadapi kemiskinan di sekitarnya. Ketika melihat banyak rakyat kelaparan, beliau tidak sekadar membagi-bagikan makanan secara cuma-cuma. Itu hanya solusi jangka pendek. Sebaliknya, beliau turun tangan mengajarkan mereka cara bertani yang lebih baik, cara berdagang, dan berbagai keterampilan agar mereka bisa mandiri dan berdaya. Inilah esensi dari dakwah sosial beliau, memberdayakan, bukan memanjakan. Untuk menyebarkan nilai-nilai luhur ini, Sunan Derajat menggunakan media yang sangat disukai masyarakat Jawa saat itu, yaitu seni dan budaya. Beliau tidak menentang tradisi, melainkan mengakulturasikannya dengan ajaran Islam.
Beliau mahir memainkan gamelan dan menciptakan tembang-tembang Macapat. Salah satunya yang paling terkenal adalah tembang Pangkur. Melalui lirik-lirik tembang Pangkur, beliau menyisipkan pesan-pesan moral dan spiritual. Salah satu baitnya berbunyi, Mulat sarira angrasawani, runeng jiwa saanane, waspada ing lakuning laku, kang utama sejatin laku. Artinya kira-kira, merenungi diri sendiri, berani untuk jujur, dan selalu waspada dalam setiap langkah, itulah jalan hidup yang sejati. Sebuah pesan mendalam tentang introspeksi diri yang dibalut dalam keindahan sastra. Pendekatan inilah yang membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa merasa tradisi mereka dihilangkan. Sunan Derajat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ramah budaya, fleksibel, dan penuh hikmah. Beliau mendirikan pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tapi juga sebagai pusat pendidikan akhlak dan keterampilan hidup. Peninggalan Sunan Derajat hingga kini masih bisa kita saksikan. Makam beliau di Paciran, Lamongan, menjadi pusat ziarah spiritual yang ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Di dekatnya, terdapat Museum Sunan Derajat yang menyimpan berbagai artefak sejarah, termasuk gamelan kuno yang pernah beliau gunakan untuk berdakwah. Dan yang terpenting, Pondok Pesantren Sunan Derajat terus melanjutkan perjuangan beliau di bidang pendidikan dan dakwah hingga hari ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Sunan Derajat? Beliau mengajarkan kita bahwa spiritualitas sejati tidak bisa dipisahkan dari kepedulian sosial. Ibadah kita tidak akan sempurna jika kita abai terhadap penderitaan sesama. Menjadi muslim yang baik berarti menjadi manusia yang bermanfaat, yang tangannya selalu siap menolong, yang hatinya penuh empati, dan yang hidupnya tidak diperbudak oleh gemerlap dunia. Falsafah hidup Sunan Derajat adalah cermin bagi kita semua. Di tengah dunia yang seringkali individualistis, ajarannya mengajak kita kembali ke akar kemanusiaan. Hidup untuk memberi, berbagi, dan memuliakan sesama. Sebuah warisan tak ternilai dari seorang wali yang hatinya seluas samudra. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kisah dan ajaran Sunan Derajat bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!